Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ya, Feng Hanshui segera mengikuti, menganggukkan kepalanya, meskipun itu palsu, Master Asgard terlalu luar biasa, menakuti semua orang kuat untuk melarikan diri, sangat menakuti mereka sehingga mereka mungkin tidak berani kembali, bukan? Ya, paling tidak. Sampai mereka menemukan kebenarannya, mereka tidak akan punya nyali untuk kembali. Lagi pula, seringkali semakin kuat seseorang, semakin mereka takut mati. Di masa depan, tempat ini, bukan hanya tidak akan ada bahaya, bisa dikatakan ini akan menjadi tempat paling aman. Wah, setelah berbicara, kepala Yun Ce terasa sedikit pusing. Dia menghirup udara berat dan menutup matanya. Panen hari ini luar biasa, melebihi ekspektasinya. Dengan cara ini, Sun Moon Divine Hall tidak hanya tidak lagi berani kembali ke daerah salju di es ekstrim, tingkat keamanannya sendiri telah meningkat pesat sejak berita bahwa dia memiliki guru yang sangat kuat yang dapat merebut surga akan menjadi lebih baik. Disebarkan oleh Sun Moon Divine Hall. Pada saat itu, tidak peduli siapa atau kekuatan apa yang ingin mengambil nyawanya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mampu memprovokasi Tuan, yang telah menyebabkan Sun Moon Divine Hall mengencingi celana mereka karena ketakutan. Meskipun, Master adalah fasad yang dia rancang, kekuatan api yang mengejutkan dunia yang mampu membakar Yesi hingga menjadi ketiadaan, ini tidak bisa dipalsukan. Dengan cara ini, Frozen Cloud Asgard telah berhasil menembus keadaan sulitnya. Selain itu, dia akan bisa merasa nyaman dan rileks, dan pergi untuk menangani masalah kekaisaran Phoenix Ilahi. Master Asgard, kemunculan Yun Ce menyebabkan Murong Qianshui berteriak pelan, segera bergerak maju untuk menopang tubuh Yun Ce secara pribadi. Master Asgard saat ini sangat lemah, segera bawa dia ke istana beku untuk beristirahat. Tuan Xiao, silakan ikut juga. Xiao Yun menatap kosong lalu buru-buru melambaikan tangannya, berkata dengan ekspresi tidak nyaman, tidak, aku tidak akan masuk. Aku mendengar kakak berkata bahwa Frozen Cloud Asgard tidak memiliki laki-laki. Jun Lianqi dengan santai berkata, meskipun Asgard kami jarang menerima pengunjung laki-laki, Sir Xiao adalah saudara angkat Tuan Asgard dan juga tamu terhormat istana kami. Selain itu, Sir Xiao membantu Master Asgard mengusir musuh-musuh kuat dan dapat dianggap sebagai dermawan Frozen Cloud Asgard kami. Setidaknya, izinkan kami menyampaikan undangan persahabatan kami. Xiao Yun memandang ke arah Yun Ce, yang sedang ditahan oleh Murong Qianshui, untuk meminta bantuan, hanya untuk menemukan bahwa matanya sedikit tertutup dan napasnya stabil, seolah-olah dia sudah jatuh ke dalam kondisi meditasi. Karena tidak punya pilihan lain, Xiao Yun menggaruk dahinya dan berkata dengan ekspresi malu, oke, kalau begitu aku harus memaksakannya. Lagi pula, di negeri asing ini, tanpa primordial mendalam Ark Yun Ce, dia tidak punya cara untuk kembali ke kota Blue Wind Imperial. Kecepatan tabut suci bulan matahari sangat cepat. Tak lama kemudian, wilayah salju yang luas berada ratusan mil di belakang mereka. Ketika mereka keluar dari Blue Wind Nation, orang-orang dari Sun Moon Divine Hall akhirnya sedikit tenang. Mereka mengusap keningnya yang masih dipenuhi keringat dingin. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang begitu menakutkan. Kata Ye Juanyun masih ketakutan sambil menarik napas dalam-dalam. Wilayah benua langit yang mendalam seluas ini, dan tidak ada yang terlalu aneh di alam semesta tanpa batas ini, mungkin, kami benar-benar sedang melihat langit dari dasar sumur, desah Ye Guying. Sejak dia pertama kali memasuki Aula Suci Sun Moon beberapa ratus tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya dia begitu ketakutan, memikirkan kembali lelaki tua berjubah hitam yang sangat mengerikan, sepertinya dia telah mengunjungi gerbang neraka. Ini keterlaluan. Ye Xinghan memukul dengan brutal,
menyebabkan ledakan sonik yang memekakkan telinga. Suaranya dipenuhi dengan kebencian, di antara praktisi terkuat di dunia ini, selain Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi. Mustahil bagi siapapun untuk melampaui level ayahku, bagaimana mungkin seseorang seperti ini tiba-tiba muncul entah dari mana? Kenapa orang seperti ini sama sekali tidak dikenal sebelumnya? Tuan muda, harap tenang. Ye Guiying menghibur dengan suara lembut, ketika seseorang mencapai level seperti itu, jika dia ingin tidak dikenal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaannya. Tuan muda, apakah Anda masih ingat bagaimana dia muncul? Awalnya tidak ada jejak auranya, namun dalam sekejap, aura itu menutupi langit dan matahari, dan seluruh tubuhnya juga tiba-tiba muncul di tengah udara. Bahkan ketika Yun Ce pergi memanggilnya keluar, pribadi dan auranya juga benar-benar menghilang, dan kemudian muncul lagi begitu saja. Tuan muda, tahukah Anda mengapa demikian? Ye Xinghan mengertakkan giginya dengan keras, dan berkata dengan suara rendah, dunia otonom. Itu benar. Wajah Ye Guiying penuh dengan keterkejutan, dan kekaguman. Pada level kita sebagai raja, kita dapat membuat ruang penyimpanan kita sendiri. Begitu seseorang mencapai alam tertinggi tertentu, mereka dapat mengontrol ruang sesuka hati, dan menciptakan dunia kecilnya sendiri. Ini sama sekali bukan legenda palsu. Ini seperti alam rahasia samudera ilahi, dari istana samudera tertinggi, dan tabut mendalam primordial yang Tuan Muda tempati 3 tahun lalu. Dunia di dalamnya adalah dunia kecil independen yang diciptakan oleh para praktisi kuat menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi selama era kuno. Saya pikir praktisi mendalam yang berada pada level ini di dunia ini telah punah dan akan muncul kembali. Saya tidak menyangka, hari ini, saya sendiri benar-benar melihat orang seperti ini. Wilayahnya sangat tinggi sehingga kita bahkan tidak dapat memahaminya. Ye Suran bergidik hebat ketika dia memikirkan tentang Ye Si, seorang raja tingkat menengah seperti dia, terbakar abis oleh api yang dikeluarkan dari jari lelaki tua berjubah hitam itu dengan begitu santai. Dia berkata dengan suara gemetar, jika dia ingin membunuh kita, semudah membalikkan tangan. Bahkan ketika dia menghina Sun Moon di Fine Hall kita, aku merasa dia tidak hanya menggertak. Jika bukan karena dia ingin menjadikan kita sebagai contoh, mustahil bagi kita untuk tetap hidup. Dia memandang Ye Xinghan dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, jika kita mati, tetapi jika Tuan Muda, kita benar-benar tidak dapat menebus diri kita sendiri bahkan jika kita mati 10.000 kali. Aku merasa dia hanya merasa jijik memikirkan menyerang kita, bahkan membunuh Ye Si hanyalah sebuah kecelakaan. Ye Guiying menghela nafas berat dan berkata, saat itu Yun Ce berani menghadapi Sekte Divine Phoenix sendirian. Sekarang dia bahkan membunuh orang-orang di Aula Sun Moon dan dengan sengaja mengirimkan jejak kematian kepada Tuan Muda, jadi saya sudah berpikir bahwa dia pasti memiliki seseorang yang mendukungnya, tapi saya benar-benar tidak berpikir orang di belakangnya adalah seseorang yang begitu menakutkan. Tuan Raja Surgawi pasti akan segera mengetahui kematian Ye Si. Saat kita kembali, bagaimana kita harus menjawabnya? Ye Juanyun mengunci alisnya dan berkata dengan cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja laporkan apa yang sebenarnya terjadi secara detail. Ye Guiying berkata, kami belum pernah mendengar tentang perebut surga ini sebelumnya. Tapi dia menyebutkan 10.000 tahun, yang berarti dia adalah monster tua yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun. Namanya mungkin pernah terkenal di dunia 10.000 tahun yang lalu, jadi wajar jika kita belum pernah mendengarnya. Tapi Tuan Raja Surgawi memiliki kenangan yang diturunkan dari generasi ke generasi nenek moyang matahari bulan, jadi dia mungkin tahu namanya. Ye Guiying menoleh, melihat ke arah Blue Wind Nation dan berkata dengan sikap yang sangat serius, Tuan Muda, saya tahu bahwa Anda pasti sangat tidak terima,
tapi, sebagai pemilik masa depan Sun Moon Divine Hall, Anda harus belajar untuk menahan kemarahan sesaat, atau bahkan seumur hidup. Dengan kekuatan pendukung Yunce, jelas bukan keputusan bijak untuk bermusuhan dengannya. Dengan perlindungan dari seseorang seperti ini dan dengan kecepatan pertumbuhan kekuatannya yang mengejutkan. Mungkin bukanlah kata-kata kosong bahwa 6 tahun kemudian dia akan cukup kuat untuk menginjak-injak seluruh Sun Moon Divine Hall sendirian, terlebih lagi, dikatakan oleh orang yang bernama perebut surga sendiri. Jadi, sebelum kita yakin bisa mengguncang pendukungnya, kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Ekspresi Ye Juanyun menjadi berat, sambil terus berkata, kita juga perlu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kebencian dari sebelumnya, masalah ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Kita harus segera kembali ke Aula Ilahi dan membiarkan Raja Surgawi memutuskan bagaimana menangani masalah ini dengan Yunce. Meskipun jumlah waktu Yunce menghadapi Sun Moon Divine Hall tidak lama, di bawah aktivasi jiwa naga, setiap napas disertai dengan konsumsi energi mental yang sangat besar. Dengan konsumsi seperti itu, jika dia adalah seorang praktisi biasa, dibutuhkan setidaknya beberapa hari istirahat untuk merasa nyaman dan lebih dari setengah bulan untuk pulih. Dan itu akan menimbulkan efek samping yang tidak dapat diubah. Yunce memiliki asal-usul jiwa naga, sehingga tingkat pemulihan energi mentalnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, namun meski begitu, dia tidak bangun dari meditasi hingga tengah hari. Ah, Asgard Master, kamu akhirnya bangun, kakak senior, Master Asgard sudah bangun. Tepat saat Yunce membuka matanya, dia mendengar teriakan terkejut seorang gadis muda di dekat telinganya. Dia terbangun dari tempat tidur yang dingin, dan melihat seorang gadis muda cantik berpakaian putih berdiri di sana. Ada kegembiraan dan sedikit sinar merah di pipinya yang lebih halus dari teratai salju, dan mata indahnya menatapnya tanpa berkedip, karena tindakan heroiknya yang menakut-nakuti Sun Moon Divine Hall. Cara dia memandangnya jelas sekali, berbeda dari sebelumnya. Yunce duduk, memeriksa kondisi mentalnya sekarang, dan bertanya pada gadis muda itu, kakak senior Hansue, jam berapa sekarang? Ini sudah tengah hari. Feng Hansue menjawab dengan suara yang jelas dan merdu, dan matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Asgard Master, bagaimana Anda tahu bahwa saya Hansue? Saya sama dengan kakak perempuan saya dari atas ke bawah. Bahkan murid dan kakak perempuan kami yang paling akrab dengan kami, bahkan Nyonya Asgard sebelumnya tidak bisa membedakan kami, tapi Master Asgard segera memanggil namaku. Anda juga tampaknya sangat yakin. Sebenarnya sangat mudah untuk mengatakannya, kata Yunce sambil tersenyum, meskipun penampilan, suara, bahkan ekspresimu hampir sama, masih ada sedikit perbedaan pada aroma tubuhmu. Aroma tubuh. Feng Hansue tersesat saat mulutnya sedikit ternganga. Yunce berkata perlahan, untuk menjadi seorang praktisi medis yang berkualitas, seseorang harus belajar mengidentifikasi ratusan tumbuhan. Banyak tanaman obat yang terlihat sama, jadi untuk mengidentifikasinya, seseorang harus mengandalkan aromanya. Itulah sebabnya hidung banyak praktisi medis lebih sensitif dibandingkan hidung orang normal. Aroma tubuh kakak senior Hansue dan kakak senior Hanyu sangat mirip, namun aroma tubuh kakak senior Hansue memiliki aroma yang sedikit mirip dengan aroma bunga pakis salju. Dan kakak senior Hanyu memiliki aroma bunga frosting. Orang normal tidak akan bisa membedakannya, tapi bagiku, itu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah diidentifikasi. Bunga pakis salju, bunga apa itu? Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Feng Hansue berkedip, dan sebelum Yunce bisa mengatakan apapun, dia berbicara sendiri, tapi namanya sangat bagus, jadi baunya pasti sangat menyenangkan. Master Asgard, Anda sangat mengesankan. Saya merasa tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan di dunia ini. Pantas saja meski kamu laki-laki,
Nyonya Asgard sebelumnya tetap bersikeras untuk menyerahkan posisi Master Asgard kepadamu. Tentu saja, masih banyak lagi yang saya tahu. Jika kakak senior Hansue bersedia, saya hanya dapat menunjukkannya kepada kakak senior Hansue. Yunce tidak rendah hati sama sekali dan berkata sambil tersenyum, tapi dalam senyumannya, sepertinya ada beberapa niat jahat. Ah, ya, Master Asgard sendiri yang mengatakannya, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Feng Hansue berkata dengan gembira, tapi, sudah kukatakan berkali-kali, itu adalah guru muda, bukan kakak senior. Saya mengerti. Oh benar, kakak senior Hansue, di mana Xiao Yun sekarang? Dia ada di Aula Awan Salju, Master Asgard, apakah Anda dan dia benar-benar bersaudara? Tapi kepribadianmu sangat berbeda. Xiao Yun terus menunduk dan tidak berani berbicara dengan kami. Setelah kami menempatkannya di Snow Cloud Hall, dia tidak keluar sepanjang pagi, kata Feng Hansue sambil tertawa. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata sambil berusaha menjaga wajahnya tetap datar, itu Junior Master, Junior Master, Junior Master. Bukan kakak senior. Bahkan jika kamu adalah Master Asgard sekarang, senioritas tidak dapat diabaikan. Saya mengerti, kakak senior. Kamu tidak pernah mendengarkan Master Junior. Feng Hansue menghentakkan kakinya, memalingkan wajahnya, dan sepertinya dia sedang kesal. Saat ini, segel tirai salju di pintu telah dilepas. Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, dan Feng Hanyu, mereka berlima masuk dengan cepat. Ketika mereka melihat Yunce, mata indah mereka bersinar pada saat bersamaan. Tuan Asgard, kamu sudah bangun. Entah itu kata-kata mereka atau sorot mata mereka, semuanya disertai dengan kekhawatiran dan perhatian yang mendalam. 3 tahun lalu di Frozen Cloud Asgard, suara yang dia dengar hampir sepenuhnya dingin, dan tanpa emosi. Pada awalnya, setelah dia membantu mereka membuka semua pintu masuk mendalam mereka dan mencapai vena spiritual dewa surgawi yang bahkan tidak berani mereka impikan, mereka memberinya persetujuan dan bahkan rasa terima kasih. Setidaknya mereka berhenti memperhitungkan niat tidak senonohnya dan menentang bergabungnya dia dengan Frozen Cloud Asgard, tapi hanya itu saja. Tapi mulai hari ini, semuanya sangat berbeda. Dia pertama-tama menyelesaikan bencana Frozen Cloud dan kemudian menakuti Sun Moon Divine Hall hingga mundur. Itu adalah Sun Moon Divine Hall. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya ada segelintir kekuatan yang bisa berhadapan langsung dengan Sun Moon Divine Hall. Dan terlebih lagi dia bisa saja mengabaikan semuanya, namun sebaliknya, dia mempertaruhkan nyawanya, langsung menghadap Sun Moon Divine Hall, dan menyelesaikan bencana ini. Meski hati mereka sedingin es, mereka sangat merasakan rasa syukur dan kehangatan. Dan tidak ada penolakan apapun terhadap posisinya sebagai Master Asgard. Aku mengkhawatirkan kalian semua. Yunce melompat dari kasur es, matanya beralih keluar jendela. Frozen Cloud Asgard menderita akibat bencana selama 6 bulan ini, jadi perlu beberapa saat untuk melakukan reformasi. Selama periode waktu ini, saya membutuhkan kerja keras Anda. Saya masih memiliki urusan penting lainnya, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini untuk saat ini. Tuan Asgard, kamu berangkat sekarang. Murong Qiansui melangkah maju tanpa sadar. Tapi, kamu baru saja koma dalam waktu yang lama, akan lebih baik jika kamu lebih banyak istirahat. Tidak perlu, saya hanya menghabiskan sebagian kekuatan mental saya sebelumnya. Sekarang saya baik-baik saja. Alis Yunce sedikit turun, dan dia berkata dengan suara rendah, Blue Wind Nation diinjak oleh Divine Phoenix Empire hingga menjadi seperti sekarang ini. Lupakan statusku sebagai Pangeran Permaisuri Blue Wind, bahkan jika aku hanyalah warga negara biasa. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan mereka. Guru Junior Yueli, selama 3 tahun ini, apakah ada berita tentang Yue Chan?
Setelah ragu-ragu, Yun Ce masih menanyakan pertanyaan itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia mendapatkan jawaban tertentu sangat kecil sehingga mungkin juga nol. Melihat betapa penuh harapnya dia, ekspresi Chu Yueli meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Yun Ce menarik napas dalam-dalam. 3 tahun lalu, aku pernah mempercayakan markas besar Black Moon Merchant Guild untuk mendapatkan informasi apapun yang mereka bisa tentang Yue Chan. Dengan kemampuan Black Moon Merchant Guild dan sudah 3 tahun penuh, mereka pasti menemukan sesuatu, mungkin, mereka sudah mengetahui di mana dia berada. Chu Yueli mengangguk sedikit, dan matanya yang indah memancarkan sinar harapan. Master Asgard, ketika kamu pergi ke persekutuan pedagang bulan hitam, ingatlah untuk bertanya kepada mereka apakah mereka telah memperoleh informasi tentang King Yue. Sekarang krisis di sini telah diatasi, tidak aman baginya untuk keluar. Pasti Yun Ce mengangguk, aku seharusnya berada di Divine Phoenix Empire untuk jangka waktu tertentu. Mungkin masa tinggal saya akan lama atau mungkin singkat. Jika ada kecelakaan, ingatlah untuk segera mengirimkan saya transmisi suara. Saya akan punya cara untuk segera kembali ke sini. Yun Ce mengucapkan selamat tinggal kepada para murid Frozen Cloud, mengambil primordial mendalam ark, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan kembali ke kota Blue Wind Imperial. Dibandingkan kemarin, kota Kekaisaran Blue Wind jauh lebih damai hari ini, setidaknya, suasana berat, gelap, dan putus asa itu sudah setengah hilang. Kembalinya Pangeran Permaisuri Yun dan berita tentang dia menghancurkan pasukan puluhan ribu Divine Phoenix Empire telah menyebar ke seluruh Blue Wind Imperial dan sekitarnya, menerangi harapan yang telah padam sejak lama. Suamiku, bagaimana dengan Sun Moon Divine Hall? Ketika Yun Ce kembali, Chang Yue segera keluar untuk menyambutnya. Di bawah mahkota burung Phoenix, wajah lembutnya ditutupi dengan kegembiraan dan kelelahan mendalam yang tidak bisa disembunyikan. Rupanya karena dia khawatir, dia begadang lagi sepanjang malam. Kakak ipar permaisuri, kakak benar-benar terlalu mengesankan. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, Xiao Yun tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak, orang-orang dari Sun Moon Divine Hall sangat kuat. Tidak hanya tuan muda mereka yang datang secara pribadi, ada juga beberapa raja. Tapi kakak membakar satu sampai mati, dan yang lainnya ketakutan, dia sangat menakuti mereka sehingga mereka sama sekali tidak berani datang lagi. Ah, adik ketujuh, kamu tidak perlu memeriksaku, aku sebenarnya tidak terluka sama sekali. Aku hanya berdiri di sana sebentar dan tidak berkelahi dengan siapapun, aduh. Kata-kata sederhana Xiao Yun secara alami tidak dapat menggambarkan pemandangan saat itu, dan dia tidak tahu bahwa di bawah permukaan kesuksesan yang luar biasa, setiap napas Yun Ce seolah-olah dia sedang berjalan di atas kawat baja di atas jurang sedalam 30.000 meter. Chang Yue tidak bertanya lebih jauh, karena hanya dengan melihat ekspresi yakin di mata Yun Ce, dia tahu bahwa bencana Frozen Cloud Asgard telah teratasi, meskipun lawan mereka adalah Sun Moon Divine Hall. Dia tersenyum dan berkata, selama semuanya baik-baik saja. Kali ini, kamu harus pergi ke sisi kakek. Man, aku akan membawa Xiao Yun ke sana segera. Memikirkan wajah Xiao Lai dan Xiao Lingqi, kehangatan secara alami mengalir di hati Yun Ce, dan kemudian, itu menjadi semakin kuat, berubah menjadi kegembiraan yang begitu kuat hingga dia hampir kehilangan kendali. Xiao Yun, kota awan terapung yang kita tuju sekarang, adalah tempat kelahiranmu. Ketika kami sampai di sana, kamu akan dapat melihat saudara-saudaramu yang sebenarnya, kata Yun Ce sambil mengambil primordial mendalam ark sekali lagi dan tersenyum. Xiao Yun membuka mulutnya, berhenti sejenak, dan kemudian menguatkan kepalanya, ya. Menemukan saudara-saudaranya sendiri dan bertemu serta bersatu kembali dengan mereka adalah alasan utama dia datang ke benua langit yang mendalam bersama Yun Ce.
Aku ingin pergi juga, kata nomor 7 di bawah langit sambil melompat dan meraih lengan Xiao Yun. Kamu dan Xiao Yun adalah keluarga sekarang. Bagaimana kami bisa bertemu keluarga tanpamu? Kamu harus pergi. Yun Ce tersenyum dan berkata, Yuer, aku akan segera membawa kakek dan bibi kecil kembali. Saudara di bawah langit, Yuanba, aku akan menyerahkan kota kekaisaran kepada kalian berdua. Kakak ipar jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, mereka tidak boleh berpikir untuk mendekat ke sini. Xia Yuanba mengangkat lengannya yang kuat, mengepalkan tinjunya, dan meretakkan buku-buku jarinya secara berlebihan. Xiao Yun, kakak ketujuh, ayo pergi. Hanya, lakukan saja seperti ini. Haruskah kita menyiapkan sesuatu? Seperti, Xiao Yun tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Selama lebih dari 20 tahun di alam iblis ilusi, dia dicap sebagai bajingan langit yang mendalam. Meskipun usianya 22 tahun, dia belum pernah melihat saudara-saudaranya sebelumnya. Kamu tidak butuh apa-apa, ayo pergi, kata Yun Ce sambil meraih Xiao Yun. Dibandingkan dengan kegugupan Xiao Yun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah memasuki primordial mendalam ark dan mengatur jarak serta arah perjalanan, hanya dalam sekejap, mereka sudah berada di udara di atas kota Floating Cloud. Meninggalkan tabut mendalam primordial, Yun Ce menghirup udara dalam-dalam di sini, saya akhirnya kembali lagi, ke tempat saya dibesarkan. Udaranya masih berbau familiar, tapi kali ini tanpa aroma asap mesiu. Dari ketinggian 3000 meter di langit, Yun Ce diam-diam menatap tanah kelahirannya yang paling dia kenal. Blue Wind Nation adalah negara terkecil dari 7 negara di benua langit yang mendalam, dan Floating Cloud City adalah kota terkecil di Blue Wind Nation. Awalnya tidak berisik dan semarak dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, namun kota awan terapung saat ini bahkan lebih sepi dari apa yang diingat Yun Ce. Meskipun ada beberapa orang di jalan sempit, jumlahnya jauh lebih sedikit dari biasanya. Seperti yang dikatakan Chang Yue, meskipun Divine Phoenix Empire secara mengejutkan mengirim 200.000 pasukan ke kota Floating Cloud, mereka tidak memiliki niat untuk menyerang. Mata Yun Ce menyapu kota awan terapung, dan tampaknya tidak ada jejak pertempuran apapun. Belum lagi pertempuran skala besar, bahkan tidak ada pertempuran skala kecil. Jalanan rapi, tidak ada kerusakan bangunan, dan seluruh kota tidak diselimuti suasana panik. Terlebih lagi, dengan kepanduan Yun Ce, hanya ada satu set pasukan yang seharusnya menjadi pasukan Divine Phoenix di arah istana kepala kota di Floating Cloud City yang hanya berjumlah sekitar 100. Yun Ce merasa lega dengan hasil ini, tetapi pada saat yang sama, kecurigaan muncul dalam hatinya. Penduduk kota awan terapung lemah, kotanya kecil, tanahnya buruk, dan sumber daya di sekitar kota tidak berlimpah. Bahkan binatang buas yang ada di sana adalah binatang yang levelnya paling rendah, jadi tidak ada gunanya memburu mereka. Selain itu, lokasinya berada di sisi paling timur Blue Wind Nation. Wilayah tersebut terpencil, dan pasukan harus melakukan perjalanan jauh, sehingga mengambil alih wilayah tersebut akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jika mereka harus mengendalikannya, dengan kekuatan militer dari tentara Divine Phoenix, beberapa ribu tentara dan tunggangan akan mampu mengelolanya, tetapi Divine Phoenix mengirimkan pasukan yang terdiri dari 200.000 tentara. Dan ini terjadi sebelum mereka mengirim pasukan mereka ke kota Blue Wind Imperial. Seperti yang dikatakan Chang Yue, setelah 200.000 tentara Divine Phoenix tiba di sini, mereka tidak pernah pergi. Tapi di depan mata mereka ada pemandangan seperti ini di kota Floating Cloud. Semuanya memiliki keanehan yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang coba dilakukan oleh kerajaan Phoenix Suci terhadap kota awan terapung? Ledakan besar terjadi dari timur, timur laut, dan tenggara.
Beberapa ledakan terjadi jauh, dan beberapa lainnya relatif dekat dan bahkan lebih terkonsentrasi. Yunce dengan cepat menoleh untuk melihat ke timur, dan ketika matanya melihat ke arah itu, dia melihat sekelompok bayangan merah yang terkondensasi atau tersebar di wilayah pegunungan yang tidak rata dan terbengkalai di sisi timur kota awan terapung. Alisnya sedikit mengernyit saat dia memicingkan matanya sebanyak mungkin dan perlahan menyadari bahwa bayangan merah adalah bagian dari tentara Phoenix Suci yang mengenakan baju besi berwarna merah tua. Suara apa itu? Mungkinkah terjadi pertempuran di sana? Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit memandang ke timur dan bertanya dengan khawatir. Itu adalah tentara Phoenix Ilahi. Tentara Phoenix Ilahi. Bisakah seseorang bertempur dengan tentara Phoenix Ilahi? Xiao Yun segera bertanya. Matanya dan mata nomor 7 di bawah langit tidak bisa dibandingkan dengan mata Yunce karena Yunce memiliki kekuatan dewa kemarahan. Tidak, jawab Yunce sambil menggelengkan kepalanya. Ada kebingungan mendalam di antara kedua alisnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya meledakkan tanah dengan cara yang terkendali. Meledakkan tanah. Mata Xiao Yun membelalak. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkinkah itu untuk melatih tentara? Yunce merenung, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Mari kita abaikan saja untuk saat ini. Ayo pergi, kita akan mendarat. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tempat yang paling familiar dalam hidupnya. Itu adalah halaman keluarga Xiao, dan itu juga tempat di mana aku dibesarkan selama 16 tahun. Kakek dan bibi kecil ada di sana sekarang. Saat tubuh Yunce hendak mendarat, Jasmine tiba-tiba berteriak dalam benaknya, tunggu. Tubuh Yunce tiba-tiba berhenti. Setiap kali Jasmine tiba-tiba menggunakan nada ini, dia pasti menyadari sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia segera fokus dan berkata, Jasmine, ada apa? Di mana tempat ini? Saat Jasmine selesai berbicara, dia sendiri yang mengenali tempat itu. Kota awan terapung. Rupanya Jasmine baru saja terbangun dari tidurnya. Yunce menjawab, aku baru saja kembali ke sini, apa yang kamu temukan? Apakah ada yang salah di sini? Jasmine terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan suara yang sangat dalam, kenapa ada energi iblis di sini? Energi iblis. Yunce tercengang. Apa yang kamu maksud dengan energi iblis? Jasmine terus terdiam beberapa saat, dan suaranya menjadi lebih dalam, itu memang bukan ilusi. Itu jelas merupakan energi iblis. Energi iblis, secara sederhana, adalah ketika satu atau lebih jenis emosi negatif mencapai batas tertentu. Hukum menjadi terpelintir, dan energi yang dalam akan bermutasi. Energi mendalam iblis yang diciptakannya bahkan lebih kuat daripada energi mendalam pada tingkat yang sama, tetapi juga lebih sulit dikendalikan. Karena energi iblis hanya akan tercipta dengan emosi negatif yang ekstrim, mereka yang memiliki energi iblis, semuanya memiliki pikiran dan keyakinan yang menyimpang. Mereka adalah makhluk jahat yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Atau mereka bisa langsung disebut setan atau iblis. Planet ini semakin menarik, sebenarnya ada energi iblis di sini. Jasmine berkata dengan suara rendah. Terhadap iblis, dia memiliki rasa jijik dan bahkan kebencian yang mendalam karena dia telah diracuni oleh racun iblis yang paling menakutkan. Orang ini ada di kota awan terapung. Tanya Yunce sambil merendahkan suaranya. Itu benar, dan, di dalam sekte Xiao lah kamu akan kembali. Apa? Hati Yunce kaget, turun dan segera periksa. Saya ingin tahu orang seperti apa yang bisa melepaskan energi iblis di planet tingkat rendah seperti itu. Nada suara Jasmine sangat tidak biasa.